Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep jangan bening bayem campur oyong. Kalau jangan bening kayak gini, kalau di sini ngomongnya itu tegean. Jadi nanti rasanya itu seger dan juga ada sedikit manisnya dan ada aroma kencur. Itu enak banget. Kita siapkan dulu bayamnya, aku pakai bayam yang akar. Ini mau kita petik-petik dulu. Kalau sudah dipetik-petik, kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita sisihkan. Kita mau tambahkan lagi oyong ya. Bisa juga misalnya tambahkan wortel biar nanti anak-anak lebih suka lagi. Kita mau tambahkan kecambah kedelai, itu juga lebih enak, nggak apa-apa. Nah, untuk oyongnya di sini yang bagian kasarnya itu aku buang. Kemarin ada yang bilang ngupas oyongnya nggak bersih. Memang kalau ngupas oyong, kalau aku itu nggak tak buang semua kulitnya, jadi hanya bagian yang kasar-kasarnya aja yang dibuang. Nah, kalau sudah ini mau kita potong-potong. Boleh potong bunder-bunder kayak gini atau dibelah dulu, habis itu baru dipotong. Itu juga boleh. Terserah teman-teman di rumah aja. Kalau sudah ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya biasanya kalau di tempatku pakai kencur. Misalnya teman-teman di rumah mau pakai temu kunci, itu juga boleh karena di beberapa daerah ada yang pakai temu kunci. Nah, di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang merah, bawang putihnya juga kita iris-iris. Nanti paling tinggal tambahkan lagi godong salam, dan nanti tambah wangi lagi. Nah, hari ini aku mau tambahkan juga ada tomat. Ini boleh pakai, boleh enggak ya. Tomatnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Nah, nanti godong salamnya jangan sampai lupa. Itu bikin aromanya itu makin wangi lagi. Sekarang kita masukkan dulu bumbu ke dalam wajan. Kok wajan, maksudnya panci. Tomat nanti belakangan aja. Tambahkan garam dan juga gula jawa ya. Kalau untuk sayur bening atau tegian kayak gini, itu biasanya nggak dikasih penyedap rasa apapun. Nanti kalau dikasih penyedap rasa malah rasanya tuh jadi aneh, nggak kayak sayur bening lagi. Ini kita masukkan oyong dan juga ada bayamnya sekalian. Kita tunggu mendidih. Masukkan tomat. Misalnya teman-teman di rumah ada berambang goreng, tinggal dicemplungin. Itu tambah wangi. Cuman hari ini berambang gorengku lagi habis. Ya wis, nggak tak tambahin berambang goreng. Udah begini aja udah mateng. Ini seger banget, kita maem pakai nasi terus tempe goreng sreng. Kalau mau tambahkan sambal korek. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep pelas tahu. Ini cocok banget untuk teman-teman di rumah yang lagi nggak mau maem minyak-minyakan, karena udah enak dan juga bergizi pula. Kita siapkan tahunya ya, aku pakai tahu putih. Tahu putihnya cari yang tawar. Sudah, di sini kita ulek-ulek sampai halus. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Bumbunya simpel aja kok. Cuma ada bawang putih dan juga merica. Ini mericanya aku suka yang merica bulat. Lebih wangi aja rasanya. Tapi nanti sesuaikan aja dengan seleranya teman-teman di rumah. Pakai merica yang bubuk ya boleh. Kalau sudah halus, nih campurkan dalam tahunya tadi. Terus tambahkan lagi telur. Telur udah masuk, tambahkan juga garam. Dan juga misalnya teman-teman di rumah pakai penyedap rasa atau mau pakai kaldu bubuk ya boleh. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini aku tambahkan cabai karena aku lebih suka makanan yang pedas. Jadi tak tambahin irisan cabai, ini yang rawit dan juga yang merah keriting. Misalnya teman-teman di rumah nggak suka pakai cabai karena takut pedas, nggak usah dikasih cabai juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini mau kita bungkus. Kita siapkan daun pisang dan juga ada tum-tuman. Nah, ini mau kita bungkus dengan cara ditum. Tambahkan juga godong salam biar nanti aromanya makin wangi lagi. Nah, cara bungkusnya bisa kayak gini, ataupun misalnya teman-teman di rumah mau dibungkus kayak mau bikin pepes, itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kita ulangin lagi caranya seperti ini. Kita akan bungkus semuanya. Ini tadi satu adonan aku jadikan 10
Nanti teman-teman di rumah mau besar kecilnya disesuaikan aja. Kalau sudah, kita siapkan kukusan. Tadi kukusannya sudah mendidih airnya, kita masukkan. Kita kukus kurang lebih selama 25 menit setelah air mendidih tadi ya. Biarkan nanti benar-benar tanak banget. Nih, sudah mateng. Ini kalau misalnya hari ini masak nggak habis, bisa diangetin untuk besok, itu masih enak lagi kok. Ini biar tambah cantik, daun bagian atasnya kita gunting-gunting. Udah begini aja, siap kita sajikan di meja makan. Ini nggak perlu lombok lagi karena sudah pedes. Tinggal siapin nasi angetnya aja sama sayur bening bayam atau sayur bening oyong, itu enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam hari ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep masakan daging yang simple. Buat teman-teman di rumah cocok banget nih. Yang punya daging cuma sedikit, dimasaknya ini aja, bisa pakai daging khas dalam, khas luar, ataupun balungan, ataupun tetelan. Itu juga cocok banget. Nah, dagingnya kita potongnya tipis-tipis, terus kita potong lagi kotak-kotak supaya nanti lebih cepat empuk. Nah, ini nggak perlu di presto, kita rebus aja pakai panci. Tadi sudah siapkan air yang sudah mendidih, kita cemplungin dagingnya, masak sampai nanti empuk. Masaknya pakai api kecil aja. Kalau sudah empuk, kita angkat, kita matikan kompor. Kita siapkan bumbunya ya, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai. Aku pakai cabainya campur rawit dan juga merah keriting. Nah, ini sudah selesai kita giling. Sekarang kita mau tumis, siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan godong jeruknya. Godong jeruknya kita pakai yang agak banyak biar nanti makin wangi. Jangan lupa sobek-sobek biar nanti tambah wangi. Kita aduk-aduk lagi. Kita masak bumbunya sampai benar-benar matang. Apinya kecil aja, teman-teman. Nah, sudah wangi, baru kita masukkan daging yang tadi kita rebus. Saat kuah-kuahnya kita masukkan. Kita aduk-aduk. Tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Kita mau pakai kecap manis, garam, dan juga ada gula. Misalnya teman-teman di rumah pakai penyedap rasa seperti micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu juga boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti kuahnya susut, bumbunya ngeresep, warnanya juga udah cantik banget. Nah, seperti ini aja teman-teman, ini sudah matang. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Warnanya ayu banget, rasanya gurih, pedes, terus manis, ada aroma godong jeruknya, itu bikin tambah wangi lagi. Dah siap kita sajikan di meja makan. Cocok untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep sambal ikan bawal yang enak, gurih, pedas, manis, dan juga buget. Kadang ikan bawal kita bakar, hari ini mau kita bikin sambal. Siapkan ikan bawalnya, tadi sudah tak bersihkan ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasinya. Kita mau pakai kunir, bawang putih, dan juga ada garam. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus, tambahkan air sedikit aja. Ini buat ngeratain bumbunya. Terus kita pakai untuk marinasi ikannya. Aduk-aduk, jangan lupa marinasi kurang lebih 10 menit aja udah cukup. Karena ini ikannya tak potong-potong jadi nggak terlalu besar, sebentar aja marinasinya udah cukup. Kalau sudah dimarinasi, siap kita goreng. Tadi sudah siapkan wajan, ini kita tambahkan minyak. Biarkan nanti sampai panas dulu, baru kita akan masukkan ikannya. Terus kita goreng ikannya sampai nanti mateng. Jangan lupa sesekali dibalik supaya nanti matangnya lebih merata. Kalau sudah mateng dan rodok garing kayak gini, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan-bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai ada tomat, terus tambahkan juga ada cabai. Cabainya aku pakai rawit dan juga merah keriting supaya lebih pedas, nanti tambahkan rawit.
Tambahkan juga bawang putih dan juga bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita angkat, terus kita tumis bumbu sambalnya tadi sampai wangi. Aduk-aduk, apinya kecil aja teman-teman, supaya nanti matangnya lebih merata dan gak cepet gosong. Kalau sudah wangi, di sini kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai terasi, ini terasinya wajib supaya nanti rasanya itu lebih gurih dan juga aromanya lebih wangi. Tambahkan gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Terus tambahkan air sedikit, masak lagi sampai nanti berminyak lagi. Udah, sekarang siap kita masukkan ikannya. Kalau ikannya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal dibolak-balik bolak-balik sebentar aja, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga gurih, pedes, dan juga ada manisnya sedikit banget. Nanti kita tambahkan gula sedikit ya. Nah, kalau udah begini, siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling enak. Maknya pakai nasi anget, tempe goreng, sayur asem, ataupun sayur bening bayam. Itu juga enak banget. Wis, jane cocok banget untuk menu makan siang kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha berbagi resep kue tradisional yang enak dari singkong. Itu rasanya gurih, manis, terus nanti teksturnya juga kenyal banget. Yang pasti untuk anak-anak juga suka, orang tua juga suka. Siapkan dulu bahan dasarnya. Kita mau pakai singkong ya. Cari singkongnya yang kualitasnya bagus. Terus lah ini singkongnya kita parut. Karena sudah diparut, kita sisihkan dulu. Nah, di sini kita tambahkan agar-agar. Cari yang nggak ada warnanya ya, atau yang putih kayak gini. Kalau sudah, tambahkan lagi ada gula pasir. Terus kita tambahkan sedikit garam, terus santan. Pakainya santan yang kental. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, nanti kita mau bagi jadi 2 bagian karena kita mau kasih warna biar nanti tampilannya lebih cantik. Nah, hari ini untuk warnanya aku mau pakai warna hijau dan juga warna merah. Misalnya teman-teman di rumah mau pakai warna lain, seperti misalnya mau putih aja sama merah boleh, atau mau putih kuning merah juga boleh. Nah, ini aku ambil sedikit aja, beberapa tetes aja. Terus yang warna hijaunya juga ini mau kita ambil pewarnanya, kita ambil sedikit, kemudian kita aduk-aduk. Udah jadi bahan adonannya. Sekarang kita mau cetak. Untuk cetakannya nanti teman-teman bisa disesuaikan aja, mau pakai loyang aja boleh, atau kalau di tempatnya aku di rumah itu namanya blastrang, itu juga boleh, atau mau pakai cetakan kue kecil-kecil yang lucu-lucu itu juga boleh banget. Jangan lupa nanti cetakannya diolesin pakai minyak supaya tidak lengket. Nah, sekarang kita ambil adonannya, kita taruh dalam wadah seperti ini. Ini separuh aja karena nanti separuhnya lagi untuk yang warna merahnya. Nah, gini mau kita kukus dulu sampai nanti dia ngeset. Baru nanti kita masukkan yang warna satunya lagi. Kalau misalnya teman-teman di rumah mau bikin jadi 3 warna, berarti ini dibikin jadi 3 tahap. Nah, ini kita tutup lagi. Kalau sudah, ini kita tunggu sampai mateng. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya. Sekarang kita siapkan kelapa parut, terus tambahkan sedikit garam. Kemudian ini mau kita kukus dulu. Nah, kenapa dikukus? Supaya nanti lebih awet, nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi terus sampai sore itu juga nggak bakalan basi. Kalau misalnya sudah dingin, kita keluarkan dari adonannya. Dari adonan maksudnya dari cetakan teman-teman. Terus kita balurin dengan kelapa parutnya. Udah begini aja. Ini siap kita sajikan di meja makan.
enak banget untuk cemilan ataupun mau untuk kalau mau ada acara tahlilan juga itu boleh banget nih disuguhin. Ini rasanya enak, gurih, kenyal dan juga manis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng sawi putih yang enak banget. Sawi putihnya mau kita oseng-oseng pakai tahu kopong. Ini pertama-tama siapkan sawi putih, tadi sudah aku cuci ya. Terus kita siapkan juga ada tahu kopong. Aku suka banget maem yang namanya tahu. Kalau nggak tahu ya tempe tuh sehari-hari tuh mesti ada di rumah. Kita potongnya rada panjang aja. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai. Boleh pakai cabai rawitnya aja atau cabai merahnya aja. Atau mau keduanya juga boleh, nggak apa-apa. Kita potong-potong. Kalau sudah tambahkan juga ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya, kita potong-potong juga. Udah, bumbunya ini aja teman-teman. Simple tapi rasanya enak banget. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap, sekarang kita mau tumis. Kita siapkan wajan, kita mau tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Kalau sudah rodok layu, sudah wangi, baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita mau masukkan tahu kopongnya. Kita tumis dulu tahu kopongnya sama bumbunya, biarkan nanti tahu kopongnya matang dulu, baru kita akan masukkan sawi putih. Sawi putih sebentar matang, jadi masaknya nggak usah lama-lama, jadi belakangan aja cemplungin. Kita aduk-aduk sawi putihnya. Di sini kita akan tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Tambahkan garam, misalnya Fafis mau pakai gula pasir, gula jawa juga boleh. Tambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk juga boleh. Kita aduk-aduk lagi, tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti sawinya mateng. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pagi-pagi pakai sayur tumisan kayak gini, terus lauknya endok dadar atau endok ceplok. Rasanya kalau maem pakai lauk kayak gini jadi inget dulu waktu di Jakarta, kalau pagi-pagi maem ke warteg itu sukanya maem pakai lauk kayak gini.